Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah harinya menyenangkan? Mudah-mudahan selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan, nama aku Kiki Andriani dari kami daerah Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol berkaitan dengan topik yang sebenarnya ini udah common ya, ini umum, tapi saya rasa ini sangat penting untuk dibahas. Jadi ini kalau kita bisa bilang ini common tapi urgent. Topik yang mau kita bahas kali ini berkaitan dengan ekonomi. Nah, yaitu apa? Yaitu harga bahan pokok naik, rakyat makin tercekik. Itu adalah topik kita malam ini. Tapi disclaimer, aku bukan pakar di sini. Aku hanya ingin sharing kepada kalian berkaitan dengan pandangan aku dan juga hal-hal yang nantinya akan aku sampaikan dan tawarkan kepada teman-teman gitu berkaitan dengan topik ini. Jadi memang aku bukan ahli ya, tapi nggak apa, di sini kita akan saling sharing aja. Apapun yang kita rasa, apapun yang kita pendapat kita gitu. Oke. Topik kali ini adalah harga bahan pokok naik, rakyat Indonesia makin tercekik. Nah, ada beberapa alasan yang akhirnya membuat aku tuh berpikir untuk menyajikan ini gitu ya, untuk membawa ini dalam podcast untuk teman-teman gitu. Salah satu alasannya adalah opini aku pribadi ya. Nah, karena aku merasa harga bahan pokok ini akan mengenai banyak lapisan masyarakat. Nah, ini bukan hanya akan mengenai lapisan bawah gitu ya, yang menengah ke bawah, yang miskin misalnya ya, tapi dia juga akan mengenai lapisan menengah atau bahkan atas. Ketika harga bahan pokok naik, ini pasti akan berkesinambungan dengan produk-produk lainnya yang akan dihasilkan dari bahan pokok tersebut. Nah, selain masyarakat kelas bawah, selain masyarakat yang memang ekonominya rendah, yang menengah pun pasti akan kena. Contohnya misal seperti pelaku UMKM. Nah, ketika harga bahan pokok naik, otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, maka ini akan menambah ongkos produksi ya dari pelaku UMKM tersebut. Tapi memang ini bergantung lagi dengan jenis apa nih yang dijual di UMKM. Kalau memang nanti itu berhubungan dengan makanan ya, atau produk-produk lainnya yang memang membutuhkan bahan pokok dan memang harga bahan pokoknya naik, ya udah berarti akan juga sama merasakan. Begitu juga dengan masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi, walaupun ya mereka secara realnya sih nggak terlalu merasakan gimana-gimana, tapi pasti ada lah, dia akan merasakan dampaknya. Nah, itu opini pribadi dari saya ya. Artinya ketika harga bahan pokok naik, ya pasti akan merembet ke yang lain. Nah, ini juga mengapa ya, ini juga mendasari alasan kedua kenapa saya juga akhirnya makin tertarik untuk mengulik ini, adalah berdasarkan hasil survei dari Populi Center. Dia menyatakan bahwa sebenarnya ada 42% masyarakat ya, mayoritas masyarakat DKI Jakarta itu mengatakan bahwa salah satu hal yang masalah yang harus ditangani yang paling urgent adalah berkaitan dengan harga bahan pokok. Ya, ini dari survei, bukan survei aku sendiri, tapi survei dari Populi Center. Nah, kenapa ini survei di tahun 2022 di DKI Jakarta. Nah, kenapa sih akhirnya aku tuh berani banget nih ngomongin ini, tapi padahal itu surveinya hanya di Jakarta. Nah, karena memang akhirnya kita harus sama-sama menyadari bahwa DKI Jakarta ya salah satu wujud ya, perwujudan dari Indonesia. Jadi kita representasikan aja Indonesia itu terrepresentasikan oleh Jakarta sebagai ibu kotanya. Jadi memang di Jakarta kan memang masyarakatnya multikultural, artinya banyak orang dari berbagai jenis suku, dari berbagai daerah yang merantau ke Jakarta, dan menyatakan bahwa ternyata harga bahan pokok yang naik yaitu amat sangat meresahkan dan sangat perlu untuk ditangani oleh pemerintah. Itu adalah dua alasan ya. Nah,
alasan ketiga yang akhirnya menjadi penguat untuk melatar belakangi ini melatar belakangi aku mengambil topik ini, yaitu adalah teori kebutuhan Abraham Maslow. Nah, teman-teman tahu nggak teori ini? Pernah dengar nggak? Atau pernah dengar kita dikit pas belajar di kuliahnya mungkin ya. Jadi ini adalah teori yang berkaitan dengan kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia. Teorinya ini Abraham Maslow ya, ini dia mengemukakan bahwa sebenarnya manusia itu dalam memenuhi dalam melakukan sesuatu ya, salah satu motivasi terbesarnya adalah si kebutuhan ini. Nah, kebutuhan ini diungkapkan sebagai ibaratnya teori hierarki ya, kalau nama bekennya sih teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Jadi teorinya itu kayak gini. Nah, itu adalah bentuknya segitiga ya teman-teman. Nah, yang ada 5 Abraham Maslow ini mengklasifikasikan kebutuhan manusia itu jadi 5 tingkatan. Nah, tingkatan yang terbawah itu adalah tingkatan yang paling dasar dan paling lebar, paling luas nih skalanya kan. Kalau di gambarnya ya, itu kan teorinya kayak segitiga gitu. Nah, yang paling bawah ini, yang paling dasar ini yang paling luas, dan sedangkan yang paling atas itu yang paling mengerucut. Artinya memang ya banyak orang yang sebelum akhirnya bisa mengaktualisasikan dirinya, dia perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain untuk mencapai tingkat yang paling atas. Tapi coba kita bedah dulu ya satu persatu, kebutuhan apa aja tuh yang akhirnya dikemukakan di teori Abraham Maslow, teori kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama itu kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis namanya ya. Nah, ini adalah kebutuhan yang paling dasar yang perlu banget manusia itu penuhi. Nah, ini berkaitan dengan udara, misalnya oksigen, terus makanan, minuman, tempat tidur, bukan tempat tidur, tapi tidurnya ya, tidur yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu pakaian, suhu udara dan lain-lain, itu adalah hal-hal yang memang sangat perlu untuk dipenuhi oleh manusia ya. Kalau nggak kita penuhi, bisa-bisa kita terancam dan bisa mati gitu. Lalu kebutuhan yang kedua, tingkatan yang kedua, setelah itu dipenuhi, maka manusia juga membutuhkan kebutuhan akan rasa aman. Nah, rasa aman ini sendiri berkaitan dengan rasa aman secara fisik maupun secara emosional. Dia perlu lingkungan yang membuat dia merasakan aman gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kebutuhan berkaitan dengan sosial. Nah, ini merupakan ya kaitannya erat dengan kasih sayang ya, relasi antar keluarga, terus berkaitan juga dengan afeksi. Nah, ini sangat berkaitan. Jadi setelah 2 kebutuhannya terpenuhi, maka tingkat yang ketiga nih, yaitu tadi ya, berkaitan dengan rasa sosial, bahwa manusia itu butuh orang lain ya untuk menjalani kehidupannya. Lalu yang keempat adalah kebutuhan berkaitan dengan penghargaan. Nah, penghargaan di sini bukan maksud kayak oh ya udah nih saya kasih piala, enggak kayak gitu. Kebutuhan penghargaan di sini maksudnya adalah harga diri ya teman-teman. Jadi manusia itu ketika tadi ya 3 kebutuhan sebelumnya sudah dipenuhi, maka dia akan membutuhkan kebutuhan apresiasi dari orang lain, pengakuan dari orang lain berkaitan dengan pencapaiannya, kesuksesannya, dan lain-lain. Nah, baru yang terakhir yang paling kerucut, yang artinya ini akan ya mungkin sedikit orang yang bisa sampai pada tahap ini, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini adalah ketika ya sudah kita bisa mengaktualisasikan diri kita untuk berperan di masyarakat dan lain-lain. Dan ini sangat berkaitan juga dengan peran kita nih sebagai orang-orang yang akhirnya masih berkecimpung di organisasi mahasiswa ya. Dan kita perlu mengaktualisasi diri dalam menggerakkan organisasi ini. Ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi ketika kita akan mengaktualisasi diri. Ya iyalah, ngapain? Ya contohnya ya, ngapain orang capek-capek berorganisasi kalau misalnya dia kebutuhan dasarnya dia makan minumnya belum terjamin, belum
bisa memastikan besok makan apa, besok minumnya gimana dan lain-lain. Pasti orang akan memilih untuk memenuhi kebutuhan itu dulu kan, sebelum akhirnya dia bisa mengaktualisasi diri gitu. Nah, teori inilah yang akhirnya mendasari aku untuk berani ngomongin berkaitan dengan ekonomi walaupun aku bukan pakarnya. Nah, lalu kita balik nih ke realitas yang terjadi di Indonesia. Nah, aku nggak akan membicarakan Indonesia skala umum, tapi kita, karena memang aku dari Jakarta dan saya rasa Jakarta itu sudah cukup untuk merepresentasikan Indonesia, walaupun ya nggak semua ya, nggak semuanya itu sama dengan Indonesia, sama dengan Jakarta dari segi harga dan lain-lain, tapi anggaplah kita ambil sampel aja ya Jakarta ya, karena memang kan Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia sejauh yang saya tahu ya, belum ya. Oke, jadi walaupun ada rencana untuk pemindahan ibu kota, jadi anggaplah ya, ada rencana kan ya untuk memindahkan ibu kota ke IKN Palangkaraya gitu ya, tapi ya anggaplah ya sampai saat ini memang belum ya, anggaplah memang Jakarta itu masih secara legal sebagai ibu kota Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia. Oke, balik back to the topic, kita akan ngomongin realitas yang terjadi hari ini di Jakarta, tempat saya tinggal dan bernaung. Nah, di Jakarta itu teman-teman ya, ini sebetulnya ngomongin harga bahan pokok naik ya, hampir tiap tahun itu pasti selalu naik harga-harga, dan udah kayak sesuatu yang umum aja, dan nggak semua orang bisa mungkin semua orang udah kayak jadi pewajaran gitu ya, pewajaran kayak terutama di masa-masa tertentu seperti pada saat Lebaran, mau Idul Fitri dan lain-lain, itu pasti aja harga naik. Contohnya kayak harga beras, telur, terus harga cabai, harga minyak dan lain-lain. Sebenarnya khusus sayur mayur ya, ini kayak harga-harga yang naik ini itu kayak udah jadi satu hal yang common gitu, biasanya menjelang momen-momen tertentu ya. Dan sebenarnya ada beberapa alasan yang saya rasa menjadi penyebab kenapa akhirnya harga bahan pokok ini naik. Yang pertama, kalau kita ngomongin berkaitan dengan sayur mayur deh ya, misalnya cabai, terus dan sayur mayur lainnya gitu, kentang dan lain-lain, jagung segala macam. Nah, sayur mayur ini akan sangat bergantung pada musim apa ya. Jadi kalau di bulan-bulan seperti ini, Oktober, November, Desember misalnya, ini kan musim penghujan nih, ada beberapa sayur yang nantinya akan rusak tuh, akan sulit untuk bertumbuh dan berkembang, sehingga ini menjadi panennya itu akan sulit gitu ya. Hal inilah yang akhirnya membuat panen sedikit, terjadi kelangkaan ya, dan akhirnya sementara ya permintaan tuh banyak gitu ya. Permintaan banyak. Nah, ini kan sesuai dengan hukum teori ya, teori ekonomi makro teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, itu correct me if I'm wrong ya. Makanya setahu saya di teori ekonomi itu ada konsep namanya permintaan dan penawaran ya. Semakin banyak sesuatu akan melonjak harganya ketika banyak permintaan, sedangkan dari sisi penawarannya, dari sisi jumlah produknya itu nggak banyak. Ketika stoknya dikit tapi yang minta banyak, ya pasti akan terjadi pelonjakan harga di situ. Nah, ini berkaitan juga dengan musim. Nggak hanya musim hujan, tapi musim kemarau pun juga berpengaruh ya. Barangkali memang ada sayur-sayur yang nggak bisa nih ketika di musim kemarau, dia butuh air yang intens, butuh hujan dan lain-lain, sehingga itulah yang akhirnya menjadi penyebab utama kenapa stoknya sedikit. Nah, tadi kan ya berkaitan juga dengan teori ekonomi. Nah, tapi
itu kan kita kalau apa namanya, itu kan salah satu alasan, tapi sebenarnya ada alasan lain yang mungkin saja menjadi penyebab dari melonjaknya harga bahan pokok di Indonesia. Salah satu yang harus kita waspadai adalah adanya kartel. Nah, teman-teman pernah dengar istilah kartel nggak? Jadi sebenarnya gampangnya kartel ini adalah pengepul, ya. Kalau misalnya teman-teman googling ya, definisinya mungkin kayak, oh si kartel ini adalah hubungan kerjasama antar beberapa kelompok produsen dalam hal produksi barang yang sebenarnya tujuannya untuk menetapkan harga, ya, menetapkan harga dan juga membatasi penawaran. Jadi ketika dia bisa mempunyai stok barang yang banyak, dia bisa memainkan harga di situ, ya. Contoh nih, misalnya apa namanya, dalam ini kita ngomongin sayur mayur lagi ya, walaupun sebenarnya bahan pokok tuh banyak. Oke. Kalau teman-teman tahu di pasar itu kan mungkin teman-teman beli per kilo ya, sedangkan di desa-desa itu sebenarnya mereka menjualnya nggak per kilo teman-teman, tapi dari satu kayak peti, satu keranjang kayak gitu-gitu kan. Nah itu tuh biasanya dihargai dengan sangat murah oleh pengepul. Dia berani beli banyak tapi dengan harga yang sangat murah dan jauh dari harga pasaran. Nah setelah itu dia akan memasarkannya ke pasar-pasar dengan harga yang dia tetapkan, dan harganya ini kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Dia mengakuisisi semuanya, dia memonopoli, ya, istilahnya dia memonopoli pasar, ya. Dia akhirnya membatasi penawaran-penawaran itu, dan seringkali juga kadang ditimbun atau apa namanya, ya, dia tahan dulu ya beberapa waktu misalnya sampai akhirnya bahan itu misalnya dibutuhkan, ketika sangat dibutuhkan baru dia keluarkan dengan harga yang tinggi. Itu bisa jadi juga itu. Dan sebenarnya praktik kartel itu udah bukan jadi ini ya rahasia lagi, tapi memang kayak udah jadi rahasia umum aja di masyarakat, dan itu pasti ada terjadi. Nah hal inilah yang sebenarnya perlu diwaspadai oleh pemerintah, karena ya tentu ini akan membuat harga-harga itu melonjak tapi nggak terpantau oleh pemerintah. Nah oleh karena itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menjadi tawaran solusi bagi pemerintah, tapi memang ya mungkin ini tawaran solusi yang mungkin bisa untuk mengatasi masalah ini. Nah kita akan bagi pada solusi jangka pendek dan jangka panjang. Nah kalau kita ngomongin solusi jangka pendek, ini mungkin adalah hal-hal yang paling realistis bisa dilakukan oleh kita selaku masyarakat biasa atau bahkan mahasiswa, ya, masih mahasiswa. Nah ini bisa dilakukan. Sebenarnya ini bukan solusi yang terbaik, tapi ini adalah salah satu solusi yang mungkin bisa dipakai, ya, yang paling realistis ya digunakan, yaitu adalah ketika teman-teman mengadakan bazar-bazar murah misalnya, jadi atau pasar murah gitu ya. Jadi teman-teman bisa membantu untuk menyediakan bahan pangan yang sebenarnya harganya mahal, tapi teman-teman jual dengan harga murah misalnya, atau